Oke, kita masuk ke algoritma di kriptografi klasik. Jenis yang pertama ada kriptografi substitusi, di mana notasi dalam kriptografi ada enkripsi, dekripsi, plaintext, ciphertext, dan kunci. Nah, kita mulai dari proses enkripsi. Nah, enkripsi adalah proses untuk menghasilkan ciphertext. Nah, jadi saya buat di sini ciphertext adalah proses enkripsi terhadap plaintext. Nah, sedangkan dekripsi digunakan untuk mentransformasi ke bentuk semula, yaitu bentuk plaintext. Maka plaintext sama dengan proses dekripsi terhadap ciphertext. Nah, dalam kriptografi klasik kita hanya menggunakan operasi aritmatika, tidak menggunakan operasi logika, yaitu ada operasi tambah, kurang, kali, bagi, dan modulus. Nah, mungkin saya sedikit mengingatkan tentang operasi modulus ya, atau operasi sisa bagi. Nah, sebagai contoh, ketika saya punya nilai 20, saya moduluskan dengan 6. Maka hasilnya adalah, nah jadi jika 20 saya bagi 6 orang, maka setiap orangnya dapat 3, sehingga 3 kali 6 sama dengan 18. Maka yang tidak dapat saya bagi yaitu bernilai 2. Nah, atau saya masukkan rumus modulus 20 dengan 6, hasilnya sama dengan 2. Jadi ibarat ada pulpen 20 dibagi 6 orang, maka sisanya adalah 2. Nah, begitu juga kalau saya gunakan nilai yang lebih rendah. Contoh, jika saya punya pulpen 3, saya bagi 6 orang nggak mungkin. Maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, kemudian kita menggunakan sebuah alfabet berjumlah 26 huruf atau 26 karakter, yaitu ada A sampai Z. Nah, boleh dituliskan dalam huruf kapital atau dituliskan dalam huruf lowercase ya, atau huruf kecil. Nah, dalam alfabet itu dapat diwakili oleh sebuah nilai. Sebagai contoh, ketika saya punya nilai A, B, dan seterusnya. Nah, ini A itu koresponden dengan 0. Oke, saya belajar sini ada 0. Kemudian 1 untuk B, dan seterusnya. Nah, jadi jumlah 26 huruf itu koresponden dengan 0 sampai dengan 25. Nah, ini berjumlah 26 karakter. Oke, saya buat sini ada karakter. Biar saya copy paste. Nah, jadi A sampai Z koresponden terhadap nilai 0 untuk A dan Z 25. Nah, jadi kita memahami tentang kriptografi modern. Nah, kita harus pelajari dulu tentang teknik dasar di kriptografi klasik menggunakan kriptografi kunci simetris, di mana kunci simetris yaitu pada proses enkripsi dan proses dekripsi menggunakan kunci yang sama. Jadi simetris itu artinya sama. Sedangkan transposisi yaitu perpindahan, substitusi artinya pergeseran. Ya. Nah, sebagai contoh yang pertama kita gunakan algoritma Kaisar-Shiffer, yaitu pergeseran 3 huruf ke kanan. Nah, ketika
A ditambah 3, maka hasilnya adalah D. B tambah 3 sama dengan E. Jadi kita mulai dari huruf D. D, E, F, G, H, I sampai dengan Z. Lalu operasi modulus menghasilkan nilai awal lagi, yaitu A, B, dan C. Nah, ini ada tabel substitusi, artinya tabel untuk pemetaan di mana kalau plain text-nya adalah huruf A, maka digantikan dengan ciphertext-nya yaitu huruf D. Sehingga awasi sesuai dengan urutannya, maka W digantikan dengan Z sesuai dengan tabel substitusi. W digantikan dengan Z. Nah, dalam prakteknya, untuk menghindari proses cryptanalysis, ya, menghindari proses untuk memecahkan sandi, plain text yang disandikan, maka kita bisa menghilangkan spasi atau membuat kelompok n huruf untuk menghilangi statistika dalam pola sebuah kata. Jadi kalau katanya misalkan pagi berarti 4 huruf. Ya, jadi kita menghindari hubungan statistik antara jumlah karakter pada setiap kata. Nah, ini ada alatnya, Caesar-Well. Nah, rumusnya, karena kita menggunakan Caesar-Zipper pergeseran, maka untuk ciphertext yaitu sebuah plain text yang ditambahkan dengan kunci. Jika kuncinya sama dengan 3, maka ditambahkan 3. Maka proses dekripsi adalah proses inverse dari enkripsi, kebalikan dari enkripsi. Jika plain text-nya jika ciphertext-nya melakukan operasi penjumlahan, maka proses untuk mencari dekripsinya atau plain text-nya maka dilakukan operasi pengurangan. Oke, nah jadi karena kita belajar tentang klasik, kita hanya menggunakan modulus 26, kita tidak menggunakan kode ASCII yang berjumlah 256 karakter. Nah, ini ada contoh untuk penggunaan kriptografi di Caesar-Zipper menggunakan bahasa C. Karena hanya memiliki 26 karakter yang bisa digeser sebanyak 26 kali, maka prosesnya untuk melakukan cryptanalysis yaitu dengan melakukan exhaustive key search, mencoba setiap kunci 1 nggak bisa, kunci 2 nggak bisa, sampai dengan kunci ke-26. Nah, seperti di tabel di sini, XMZVH, pertanyaannya apakah pesan sebenarnya? Nah, kita dikasih pesan yang sudah disandikan. Maka kita coba kunci 0 nggak berubah, kunci 25 sampai dengan kunci 26. Ya, jadi dari sebuah hasil dekripsi yang memiliki makna yaitu ada krim, sedangkan yang lain tidak memiliki makna. Nah, jadi ini kelemahan dari Caesar-Zipper. Nah, seperti ini juga sama. Ya, ada PHHW, PH dan seterusnya. Maka kita coba kunci 1, ya. Nah, kita nggak boleh sih kita mengambil sampel ya dari sebuah pesan yang tersandi atau ciphertext. Kita ambil 2 huruf misalkan P sama H. Kunci 1 OG, nggak ada sih makna dari OG. Untuk 2 NF nggak ada. Ketiga ada me. Me itu ada bahasa Inggris, jadi saya. Dan seterusnya sampai dengan 25, dari 1 sampai 25. Nah, 0 nggak digunakan, kenapa? Karena 0 tidak berubah ya. Pergeseran 0 berarti tidak berubah. Nah, jadi dari susunan ini kita ketemu mi, maka kita bisa menggunakan PHHW dan yang lainnya menggunakan kunci 3 sehingga hasilnya adalah meet me after the toga party. Jadi kita nggak mesti harus menggunakan semua, kita bisa mengambil sampel dari sebuah ciphertext yang tidak menghilangkan hubungan statistik tadi, ya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang Caesar-Zipper dan monoalphabetic Zipper atau Zipper abjad tunggal. Nah, Caesar-Zipper dengan contoh plain text Nur Cahyo, kunci 3. Nah, berapa nilai ciphertext-nya?
Nah, yang pertama kita cari dulu nilai koresponden dari huruf N, di mana huruf N koresponden dengan nilai 13. Oke, saya buat lookup huruf N dengan posisi di 10. Di posisi 2. Oke, jadi saya punya nilai 13, 20, 17, 2, dan seterusnya ya. Kemudian saya tambahkan dengan nilai 3. Jadi 13 tambah 3 sama dengan 16. Oke, jadi nilainya saya copy. Maka nilai ini nanti yang akan diletakkan ke dalam zipper text. Nah, kalau kita lihat di sini nilai ke 27 nggak ada ya. Nah, artinya 13, 16, 16 modulus 26 ya. Jadi setiap hitungan harus di moduluskan dengan 26. Nah, jadi 16 modulus 26 sama dengan 16. Nah, 27 modulus 26 sama dengan 1 ya, atau saya bisa tambahkan rumus modulus dengan 26. Jadi ini saya copy. Nah, dapat nilai ini. Nah, jadi nilai 16, 23, 16 berarti nilai Q. Jadi saya letakkan di sini karakter 16 Q sampai dengan R. Nah, ini zipper text untuk Kaisar Chipper dengan plaintext Nur Cahyo kunci 3. Nah, sekarang ada exhaustive key search, dimana jika diketahui zipper text-nya Fevi ini bukan nama orang ya, berapa nilai kuncinya. Nah, kita bisa mencoba menggunakan kunci 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu nilai Fevi ya, saya ambil lookup dari huruf V dari abjad A sampai Z. Di posisi 2. Oke, mungkin saya letakkan dulu di sini ya. Oke, ada 4 huruf. Nah, sekarang zipper text ke plain text kita ambil operasi pengurangan, berarti 5 kurang 1. Jadi saya masukkan rumus karakter 5 dikurang 1. Oke, langsung saya tambahkan 65. Nah, 65 ini maksudnya saya mengambil karakter di ASCII ya. Oke, ini juga untuk posisi 13-nya saya kunci aja. Saya kunci. Oke, jadi di sini saya ambil untuk zipper text Fevi, saya gunakan kunci 4 untuk menghasilkan nilai plain text baru.
Nah, yang ini. Nah, sekarang kita masuk ke monoalfabetik cipher, ya. Dimana untuk bagian kedua, cipher abjad tunggal atau monoalfabetik yaitu satu huruf plaintext diganti dengan satu huruf yang bersesuaian. Nah, di sini ada 26 faktorial. Jadi boleh Anda gunakan kalkulator untuk mengetahui faktorial dari 26 ya. 26 faktorial. Nah, ini banyak ya. 4 juta triliun mungkin ya. Nah, sebagai contoh kalau saya ambil, kalau 3 faktorial berapa? Misalkan ada A, B, C, maka faktorialnya ada ABC, ACB, BAC, BCA, kemudian ada CAB dan CBA. Nah, jadi kalau kita gunakan 3 karakter, maka faktorial dari 3 adalah 6. Ya, jadi nanti Anda boleh coba di sini 3 faktorial sama dengan 6. Berarti 1 kali 2 kali 3. Nah, sebagai contoh kita gunakan we hope you enjoy this book. Ada 2 langkah. Yang pertama buang huruf, yang kedua sambung huruf dengan huruf yang belum ada. Nah, jadi untuk kunci triguna, ya, jadi saya buat dulu sini ada triguna dharma, maka kita harus plaintext I, ciphertext I. Maka triguna dharma kita ketikkan T R I G U STMIC dulu ya. S T M I K STMIC triguna dharma, T double ya. Jadi nggak boleh ada yang double. Kita lanjutkan dengan huruf lain yang belum ada, R I G U N A H A R M A. Oke, jadi triguna dharma kita menyisakan karakter STMIK R G U N A D H. Kita lanjutkan dengan huruf lain yang belum ada. Huruf B belum ada, kita tuliskan huruf B, C, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oke. Iya. Ya, jadi ini ciphertext untuk STMIC triguna dharma. Jadi untuk belajar kita tinggal pindahkan aja B ketemu T, kemudian E ketemu K, L ketemu H, K ketemu S, J ketemu A ketemu S, dan R ketemu L. Yang ini ya. Oke, jadi ini ada 2 Caesar cipher dan mono alfabetik.